Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan teorema sisa. Tapi untuk teorema sisa di bagian kedua ini, jika di bagian pertama pembaginya itu adalah X min H. Nah, di bagian kedua ini pembaginya itu adalah AX min B. Nah, bagaimana jika suatu suku banyak itu dibagi dengan pembagi berbentuk AX min B? Oke, kita ingat terlebih dahulu, kemarin kita sudah memiliki suatu buah persamaan, di mana persamaannya bahwa jika ada suku banyak PX, ya, dia merupakan hasil dari perkalian antara pembagi. Dalam hal ini pembagian adalah AX min B dikalikan dengan hasil bagi, kemudian ditambah dengan sisa pembagian. Nah, langkahnya bahwa kita sama dengankan terlebih dahulu. Untuk AX min B-nya kita sama dengankan dia dengan 0. Ya. Sama seperti di bentuk yang pertama. Jadi X min H-nya disama dengankan 0, kemudian kita substitusikan untuk nilai X sama dengan H-nya. Jadi kita substitusi untuk pembaginya, di mana pembaginya adalah AX min B sama dengan 0, sehingga kita peroleh AX-nya dia sama dengan B, di mana kedua ruas kita tambahkan dengan B, maka X-nya dia sama dengan B per A. Nah, B per A ini kita substitusi ke PX-nya. Berarti X-nya sekarang kita ubah, ya. Kita ubah dia menjadi B per A, kecuali X yang ada di sisa pembagian ini. Sehingga P dari B per A, ya, itu sama dengan, ini berarti A dikalikan dengan B per A, kemudian dikurangi dengan B, kemudian dikalikan dengan H dari B per A, kemudian ditambah dengan SX, karena kita akan mencari sisanya itu berapa. Nah, ini kalau kita perhatikan, A dikalikan dengan B per A, dia menjadi B, kemudian B dikurangi B, dia menjadi 0. Sehingga ini menjadi P dari B per A, itu dia sama dengan 0 dikalikan dengan H dari B per A, kemudian ditambah dengan SX. Nah, sehingga kita peroleh bahwa sisa pembagiannya itu sama dengan nilai dari P ketika X-nya dia sama dengan B per A. Nah, ini adalah nilai dari SX. Oke, jadi jika ada suku banyak dari PX, dia berderajat N dengan pembaginya adalah AX min B, maka sisa pembagiannya, ya, sisa pembagiannya SX, dia adalah nilai dari P ketika X-nya bernilai B per A. Oke, kita coba ambilkan suatu contoh. Misalkan kita memiliki suku banyak PX, di mana PX-nya dia sama dengan X pangkat 3, kemudian plus 2X min 1 gitu ya. Dia dibagi oleh 2X min 1. Maka tentukan sisa pembagiannya atau SX-nya gitu ya. SX-nya berapa? Nah, ini langkah pertamanya bahwa kita akan menggunakan metode substitusi terlebih dahulu. Kemudian nanti untuk meyakinkan hasilnya, kita akan menggunakan salah satu metode, boleh metode bersusun atau bisa menggunakan metode Horner. Oke, sekarang kita akan coba menjawabnya dengan cara yang pertama, yaitu kita akan menggunakan metode substitusi. Nah, metode substitusi ini berarti langkah pertama yang harus kita lakukan bahwa si pembaginya 2X min 1-nya kita sama dengan 0 terlebih dahulu. Sehingga diperoleh 2X dia sama dengan 1, X-nya dia sama dengan setengah. Maka sisa pembagian, ya, sisa pembagian itu dia sama dengan, jadi SX-nya, sisanya, dia sama dengan nilai dari P setengah. Karena PX-nya dia adalah X pangkat 3 ditambah dengan 2X min 1, maka ketika P dari setengah, berarti X-nya kita ganti dia dengan setengah. Jadinya setengah pangkat 3 ditambah dengan 2 kali setengah,
ya. Kemudian dikurangi dengan 1. Nah, 2 kali setengah itu 1, 1 min 1 itu 0. Setengah pangkat 3 itu adalah 1/8. Maka sisa pembagiannya itu adalah 1/8. Kemudian bagaimana jika kita menggunakan Horner? Kita akan menggunakan Horner karena dengan cara bersusun sudah kita lakukan di video sebelumnya. Jadi kalau dengan metode Horner, bahwa hal yang pertama harus kita lakukan yaitu kita harus siapkan kolomnya terlebih dahulu. Di mana di kolom tersebut nanti kita tuliskan untuk koefisien yang dimulai dari variabel pangkat tertinggi. Di mana di sini variabel pangkat tertingginya adalah x pangkat 3, di mana koefisiennya dia adalah 1. Maka kita tuliskan dari 1. Kemudian koefisien dari x pangkat 2-nya karena tidak ada maka dia adalah 0. Kemudian 2, kemudian min 1. Dan ini operasinya adalah penjumlahan. Ini tidak usah kita isi satu bagian ini. Nah, kemudian bagian di sini dari mana nih? Nah, bagian yang di sini itu dari si pembaginya. Si pembaginya kita sama dengan kan 0. Tadi kita peroleh x-nya dia sama dengan setengah. Maka setengah kita isikan di sini. Ya. Ini isikan kita dengan setengah. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu seperti biasa. Satunya kita turunkan terlebih dahulu, kemudian 1 dikalikan dengan setengah. Itu adalah setengah. Kemudian ini jumlah 0 tambah setengah itu adalah setengah. Kemudian setengah kali setengah itu dia sama dengan 1/4 ya. Ini 1/4. Kemudian 2 ditambah dengan 1/4 berarti berapa? 2 ditambah dengan 1/4, kita tuliskan sebelah sini 2 ditambah 1/4, dan ini harus kita samakan penyebutnya dulu menjadi 4, berarti ini menjadi 8 plus 1/4, atau dia sama dengan 9/4. Nah, kemudian 9/4 ini kita kalikan lagi dia dengan setengah, sehingga kita peroleh dia sama dengan 9/8. Nah, kalau min 1 ditambah dengan 9/8 itu diperoleh hasilnya adalah 1/8. Nah, 1/8 ini kalau kita ingat dia merupakan sisa pembagian dari suku banyak tersebut. Jadi hasilnya adalah sama. Oke teman-teman, itulah video pembahasan kita terkait dengan teorema sisa jika pembaginya itu berbentuk AX min B. Nah, kemudian bagaimana jika pembagiannya itu berbentuk X min H1 dikalikan dengan X min H2? Itu akan kita bahas di video berikutnya. Oke, semoga video penjelasan ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar, dan terima kasih.